Saya mengalihkan, menjumlah, mengurang. Kerja sekian tahun baru bisa punya rumah. Standar hidup manusia yang paling dasar seperti ini tidak seharusnya didapatkan dengan usaha sebesar ini. Seharusnya hal ini jadi kondisi hidup mudah diakses semua orang. Imam berteriak, bilang salat Jumat tidak bisa. Semua orang bubar keluar dari masjid. Bendera dan tentara Prancis di mana-mana. Salat Jumat di sini tidak wajib. Kalian disuruh pergi. Sampai orang-orang ini pergi dari kota ini dan seluruh rakyat menjadi marah. Manusia biasa tidak terlalu sadar akan kemanusiaannya. Dia hidup di sini hanya dengan dorongan naluri, makan, minum, memuaskan hasratnya, lalu pergi begitu saja. Namun, agar manusia biasa bisa menjadi manusia seutuhnya, ia harus menetapkan kesadaran, pemahaman, tujuan, dan maksud tertentu bagi dirinya. Dan ketika ia berhasil mewujudkan tujuan itu, ia pun telah mewujudkan kemanusiaannya. Istanbul. Salam untuk semua penonton dari Okulu. Hari ini kita akan membahas tentang Sarpiokus dalam konteks surah Al-Balad. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Saban Ali Dusgun. Halo Guru. Shano. Pak Profesor, kami ingin membahas surah Al-Balad, salah satu surah yang diturunkan di Mekah. Di surah ini, istilah AKB diterjemahkan sebagai Sarpiokus atau tanjakan terjal. Bahkan, mari kita tunjukkan di sini. Buku yang Anda beri judul Di Kaki Sarpiokus mengambil nambah dari istilah ini. Bagaimana Anda memaknai tanjakan terjal ini? Gimana Anda menilainya? AKB arti Sarpiokus tanjakan curam? Ya, hari ini kita membahas salah satu surah Makkiyah. Dan dari situ, kita menyoroti satu kata. Seperti yang Anda sebutkan, AKB juga berarti akibat. Kita juga menggunakannya dalam bahasa Turki. Misalnya, kita bilang semoga akibatnya baik. Berasal dari akar kata yang sama. Tapi ketika kita menyebutnya sebagai tanjakan terjal, setelah itu ayat-ayat suci akan menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan tanjakan terjal itu. Jadi, mari kita tahan dulu sebentar di situ. Namun sebagai pengantar, surah Al-Balad ini, khususnya dalam konteks Nabi Muhammad di Mekah, memberikan sebuah penegasan yang sangat penting. Melalui satu kata, La uksimu bihazal balad. Demi kota ini, maksudnya adalah Mekah. Secara khusus, dan persetan dengan itu, tata, hal, berasal dari akar kata yang sama dengan tata, halal, dan ihtilal yang kita gunakan dalam bahasa Turki. Hel berarti terbuka terhadap segala macam serangan. Kamu ada di sini, tapi saat ini kamu berada dalam keadaan tanpa perlindungan, terbuka terhadap segala macam serangan. Halal dalam arti kamu halal bagi siapa saja. Bisa diduduki atau direbut. Jadi maksudnya kamu berada dalam keadaan halal bagi siapa. Artinya kamu terbuka terhadap segala macam serangan. Posisi Nabi Muhammad bahkan ketika surah Maki ini turun, belum ada kekuatan melindunginya. Tidak ada kekuatan yang bisa dia andalkan. Sama sekali tidak ada siapa-siapa, sendirian. Dan yang langsung dikatakan setelah itu, di sini Nabi disebutkan secara khusus. Tapi ini adalah pesan untuk seluruh manusia. Saya tidak akan menyebutkan semua ayat satu persatu. Saya hanya akan menyoroti satu dua saja. Setelah itu saya akan masuk ke inti, yaitu AKB. Di sini dibahas tentang keadaan kebet manusia. Setiap manusia, sebenarnya kami telah membawa manusia ke dunia di mana ia akan menghadapi kesulitan, kami meninggalkannya di sana. Jadi sebenarnya manusia tidak diciptakan di dunia ini hanya untuk menderita. Tapi yang dikatakan adalah ini, jika kalian ingin mencapai sesuatu, mewujudkan sesuatu,
mengubah atau mentransformasi sesuatu. Artinya jika kalian ingin menjadi manusia, legad halaknal insani fi kebed. Beser bukanlah manusia sejati, Beser tidak terlalu menyadari kemanusiaannya. Di sini, ia hidup dengan dorongan naluriah seperti hewan, makan, minum, memuaskan hasratnya, lalu pergi. Namun agar Beser bisa menjadi manusia, agar bisa mengambil langkah penting demi perjuangan kemanusiaan, ia harus menetapkan kesadaran, pemahaman, tujuan, dan maksud bagi dirinya. Dan ketika ia mewujudkan tujuan itu, ia pun telah mewujudkan kemanusiaannya. Oleh karena itu, bagi siapapun yang ingin menjadi manusia sejati, di dunia ini memang ada tantangan. Katanya, legat halaknel gila fi kebet. Lalu, apa sebenarnya tantangan ini? Kamu juga, sebagai bagian dari masyarakat ini, berada di dalamnya dan terbuka terhadap segala macam serangan. Katanya, di sini, sebelumnya ada ayat yang sangat indah. Dan orang tua dan anakmu. Ayat-ayat ini disampaikan dengan sumpah, karena setelah ini akan ada pesan yang sangat besar. Demi yang menjadi orang tua maupun yang tidak, sekali lagi semuanya kembali kepada manusia. Bukan hanya untuk ibu, bukan hanya untuk ayah, baik orang tua atau bukan. Itu semua untuknya. Itu sangat berharga di matanya. Dan setelah bersumpah atas semua itu, barulah pesan utamanya disampaikan. Diceritakan juga tentang nikmat, kemampuan, dan segala anugerah yang diberikan kepada manusia. Lalu dijelaskan pula tentang tipe orang di masyarakat Mekah yang membangun status dengan kekuatan, kekuasaan, dan kekayaannya, lalu menggunakan itu untuk merugikan orang lain. Setelah itu dikatakan, manusia ini, ya manusia ini, pertimbangkan semua hal ini. Setelah itu, manusia ini, selak tehamel AKB. Dia tidak berani menaklukkan tanjakan terjal, tidak berani naik ke tanjakan. Dia tidak berani mengambil risiko seperti itu. Sekarang, mari kita lakukan ini. Kita berjalan di dataran rata, melangkah santai nyaman. Lalu tiba-tiba dataran itu berakhir dan muncul tanjakan sangat terjal. Anda berkata, saya tidak bisa naik ke sini. Napasku tak cukup di sini. Atau, lebih baik saya tidak capek di sini. Itu bisa terjadi. Ini adalah penggunaan kiasan yang sangat sisih. Lalu, peristiwa atau upaya seperti apa yang disebut tanjakan terjal? Artinya, ini bukanlah hal-hal yang bisa dicoba oleh semua orang. Hanya jiwa-jiwa besar, hati-hati yang besar yang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Kita jadi penasaran. Jadi, Al-Quran pertama-tama menyamakan semua manusia. Dalam hal apa disamakan? Dikatakan, kalian berjalan di jalan datar di padang yang rata. Tapi kemudian tiba-tiba ada tanjakan terjal. Artinya, akan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Sebagian dari kalian akan berkata, ini di luar kemampuan saya, tidak sanggup. Saya penasaran, ya Allah, pekerjaan apa maksudnya? Karena saya bisa saja berkata, ya Allah, tunjukkan itu padaku. Saya ingin mengukur kualitas diri saya sendiri. Apakah saya mampu melakukan pekerjaan itu atau tidak? Pertama, sebenarnya ada dua unsur yang menjadi inti dari surah Al-Balad dan pesan kenabian di sini. Yang pertama adalah kebebasan bagi para budak. Jadi, konsep pertama adalah kebebasan. Ketika kita membatasi kata kebebasan dalam arti sejarah yang sempit, itu berarti siapa saja yang berada di bawah penindasan. Sekarang, jika kita mengatakan bahwa semua orang yang berada di bawah penindasan itu adalah budak dan kebebasan hanya untuk para budak, lalu hanya mendefinisikan kelompok budak saja, itu keliru. Kenapa misalnya juga dibicarakan tentang membebaskan semua orang yang berada di bawah pengawasan atau pengendalian? Seseorang mungkin bukan budak, tapi dia tidak punya kemandirian ekonomi. Dia bergantung pada roti yang diberikan oleh orang lain. Inilah kondisi pekerja perbudakan modern. Artinya,
bisa dibilang masa depannya tidak terjamin. Oleh karena itu, dia menjadi tawanan rasa takut dan kecemasan. Jadi, beginilah juga kondisi seseorang yang tidak memiliki jaminan untuk hari esok. Yang dimaksud adalah menghilangkan kecemasan dan ketakutan mereka. Seperti yang saya katakan, ayat Al-Quran itu turun dalam konteks sejarah tertentu. Namun pesannya sendiri bukanlah pesan yang hanya berlaku secara historis. Kami menyebutnya sejarah. Itu berkaitan dengan waktu sejarah. Itu berkaitan dengan peristiwa yang kita sebut sebagai sejarah. Dari peristiwa ini, kita juga harus menyampaikan pesan kepada orang-orang yang mengalami hal serupa di masa kini. Pesan itu adalah sebagai berikut. Bagi mereka yang selalu berada dalam tekanan, selalu diawasi, dikendalikan, atau yang kebebasannya memiliki kendali atas diri sendiri, memiliki penghasilan yang dapat menjamin kebutuhan pokok dan minimum, memiliki rumah untuk berteduh, serta kendaraan untuk beraktivitas. Ini adalah hal-hal yang paling mendasar. Saya selalu heran akan hal ini. Kita seharusnya heran, kita seharusnya protes. Jika seseorang hanya bisa memiliki rumah setelah bekerja seumur hidup, jika kondisi kerjanya seperti itu, maka sebenarnya sangat sulit untuk berbicara tentang adanya kesepakatan sosial, perdamaian, atau kesejahteraan. Maksudnya apa ini? Artinya, seluruh hasil kerja keras seumur hidup seseorang hanya bisa ditukar dengan sebuah rumah. Itu belum pasti, hanya kemungkinan saja. Itu artinya hidupnya sudah digadaikan. Jadi, saya hitung hidup, jumlahkan, kurangi. Pada akhirnya, kalau saya bekerja sekian tahun, saya baru bisa punya rumah. Inilah maksud saya, standar kemanusiaan paling dasar seharusnya tidak perlu diperjuangkan dengan susah payah seperti ini. Seharusnya, sejak awal, kondisi hidup seperti ini bisa mudah diakses oleh semua orang. Jadi, yang kita maksud adalah menghilangkan kondisi yang membuat manusia menjadi budak. Artinya, menjauhkan manusia dari perbudakan, membebaskan manusia dari menjadi budak itu jauh lebih penting. Yang terpenting adalah menghapus kondisi yang memperbudak manusia. Menghapus kondisi itu membutuhkan perjuangan. Oleh karena itu, inilah sebabnya Nabi berkata, kamu adalah target yang jelas, hil dan yang paling analitis. Dia menyebutkan kota seperti Mekah. Namun, setiap kota yang memiliki kondisi seperti ini, setiap kota yang memiliki situasi seperti ini, sebenarnya menjadi topik ayat ini. Jadi, setiap orang yang terlibat dalam perjuangan seperti ini juga menjadi target yang jelas. Dan orang yang terlibat dalam perjuangan seperti ini juga akan menghadapi segala macam kesulitan. Ini adalah pemberitahuan awal, persiapan awal. Selanjutnya, yang pertama ini, yaitu menghapus kondisi yang memperbudak, lebih efektif daripada sekadar melawan perbudakan. Menghapus kondisi-kondisi tersebut. Lalu, apa yang akan terjadi? Langsung yang kedua, seperti yang saya bilang tadi. Pada awal mula di Mekah, salah satu surah yang pertama turun menunjukkan inti dari pesan Nabi Muhammad. Yang pertama, pembebasan. Yang kedua, makanan. Kata ini berasal dari akar yang sama. Ta'am, dalam bahasa Arab ini adalah kata pertama yang dihafal para murid. Ba'an, Tempat tinggal makanan. ya, tempat tinggal, makanan. Saat mahasiswa, kami bilang, hari ini di kantin ada apa untuk makan siang. Rumah dari masa sekolah, juga soal memerangi kelaparan. Jadi, bisa Anda bayangkan? Pesan yang akan disampaikan agama di masyarakat tempat Nabi diutus, misalnya jika Nabi Muhammad ingin menarik perhatian orang, seolah-olah beliau menyiapkan sebuah slogan, membuat sebuah spanduk, mari kita buat perumpamaan, lalu beliau akan menulis sesuatu di atasnya dan membawanya ke hadapan masyarakat.
Tanpa berkata apapun, beliau menunjukkan spanduk. Menurut Anda, apa yang akan Anda tulis di spanduk Nabi Muhammad? Janji apa yang akan beliau berikan? Janji yang mana? Misalnya saya bilang, beliau berkata akan memberikan 2 janji kepada kalian. Surat Al-Balad. Salah satunya adalah kebebasan dan yang lainnya adalah perjuangan melawan kelaparan. Sebenarnya, 2 kata kunci inilah yang menentukan jalannya sejarah. Hari ini pun masih sama. Dulu dalam sejarah juga begitu. Kalau hari ini kita membentangkan spanduk yang sama tidak akan terasa aneh. Kita hidup di masyarakat yang butuh tempat tinggal dan makanan dan kita terus berjuang untuk itu. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan materi. Artinya, perjuangan melawan kelaparan karena manusia punya tubuh. Kebutuhan tubuh itu harus dipenuhi. Manusia diberi tujuan untuk melawan kelaparan sebagai representasi dari kebutuhan materinya. Kebebasan pertama-tama adalah pemenuhan kebutuhan jiwa. Karena perbudakan tampak seperti definisi fisik. Perbudakan secara fisik seolah-olah tubuhmu diperbudak. Namun sebenarnya sebelum tubuh ada konsep perbudakan di pikiran. Dan jika budak itu menerima bahwa dirinya adalah budak, maka perbudakan itu benar-benar ada. Sebaliknya, maksudnya jika budak itu menolak, coba bayangkan, lihatlah sejarah orang kulit hitam di Amerika misalnya. Lihatlah sejarah perbudakan. Mereka, ya kami benar-benar budak, ayo perbudak kami. Maksudnya, apakah mereka benar-benar berkata seperti itu? Tidak. Mereka dipaksa, dijajah, dikolonisasi, diperbudak, dan yang lebih parah lagi, bukan hanya diperbudak sebagai tenaga kerja, tapi juga diperjualbelikan. Perdagangan budak itu sangat mengerikan. Masa-masa gelap bagi manusia, dan orang-orang menolaknya. Tidak ada hal seperti itu, tapi hal ini dipaksakan kepada mereka. Jadi, konon salah satu anak Nabi Nuh yang membangkang, yaitu anak Nabi Nuh yang saat beliau mandi melihatnya telanjang dan mengejeknya, lalu Nabi Nuh mendoakan agar dia menjadi pelayan bagi orang lain. Pada saat itu dia menjadi berkulit hitam dan dari keturunannya lahirlah orang-orang kulit hitam. Jadi, berdasarkan kutukan ini, gereja menyetujui perbudakan dengan mengatakan bahwa melayani orang kulit putih adalah takdir Allah bagi orang kulit hitam dalam kisah ini. Jadi, ketika ditanya apakah perbudakan bertentangan dengan martabat manusia, apakah kita boleh memperbudak orang, dasar yang digunakan gereja untuk mengatakan, ya, boleh, adalah kisah Nabi Nuh ini. Seharusnya ia mengatakan bahwa itu adalah cerita yang direkayasa, bahwa perbudakan gereja terhadap seseorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan firman Tuhan, dan lebih buruk lagi, diperjualbelikan sebagai budak, adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan, persetujuannya, dan segala hal lainnya. Jadi, seharusnya gereja mengatakan hal itu, tapi kenyataannya tidak begitu. Izinkan saya mengatakan ini dengan sedih dalam tanda kurung. Paus Innocentus III yang bisa kita terjemahkan sebagai Innocentus yang ketiga atau yang ketiga yang tak berdosa saat mengumpulkan Konsili Lateran keempat untuk pertama kalinya menggunakan kata inkuisisi di sana. Semua kelompok yang menentang gereja harus dikenai inkuisisi dan dibunuh, serta semua minoritas di tanah Eropa yang dimaksud adalah Muslim dan Yahudi harus diinternir, dibunuh, atau diusir. Itulah sebabnya di Sisilia yang selama 250 tahun berada di bawah pemerintahan Muslim dan mayoritas penduduknya Muslim, kini tidak ada lagi Muslim yang tersisa. Di Palermo, yang mayoritas penduduknya dulu Muslim dan memiliki 300 masjid serta musola, hari ini tidak tersisa satu pun. Tidak ada satu pun yang tersisa. Apa sebabnya? Sebabnya adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh gereja, yaitu Paus Innocent III dalam Konsili Lateran keempat. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini. Kehendak Allah adalah agar semua manusia bisa hidup dengan nyaman,
tanpa mengalami inkuisisi, secara bebas, lihat, secara bebas, misi pertama yang diberikan kepada Nabi kita adalah memastikan kondisi kebebasan bagi manusia dan memerangi kelaparan agar setiap orang bisa mencapai standar hidup minimum. Disinilah semuanya berhenti. Tapi di sisi lain, ada gereja yang terorganisir dan telah memperoleh kekuasaan yang justru memikirkan bagaimana cara menyingkirkan orang-orang beriman dan manusia lain di luar kelompoknya dari tanah-tanah itu. Dan untuk itu, mereka membentuk tarekat-tarekat militer yang kita kenal seperti tarekat Ksatria Templar dan tarekat-tarekat serupa lainnya. Fransiskan, Dominikan. Mereka bukan militer, tapi seluruh perjuangan mereka adalah membersihkan tanah Eropa dari orang lain. Sekarang, apa pesan utama agama? Itulah yang saya katakan. Di sini tugas Nabi adalah memastikan semua orang mendapat syarat kebebasan. Setelah itu, biarkan orang sendiri yang memutuskan bagaimana mereka akan memilih standar hidup dan ruang hidup mereka sendiri. Biarkan saja berjalan seperti itu. Tapi ketika sebuah institusi berbasis agama membuat dunia menjadi sempit bagi orang-orang di luar kelompoknya, hal itu menyebabkan dua hal. Pertama, standar minimum seperti memerangi kelaparan tidak terpenuhi. Dan kedua, kata yang sangat mulia seperti kebebasan justru terpaksa meninggalkan tanah itu. Sebenarnya, ini juga sangat sejalan dengan logika internal Islam itu sendiri. Artinya, agar bisa percaya dengan kehendak bebas dan mempertahankan kepercayaan itu, syarat-syarat dasar untuk hidup juga harus dipenuhi. Pertama-tama, seseorang harus bebas, bisa percaya dengan kehendak bebas, dan bisa hidup dengan nyaman serta bebas. Dalam situasi di mana ada kekhawatiran-kekhawatiran hidup seperti ini, memang tidak mungkin untuk mempertahankan keimanan dengan benar dan pada tempatnya. Benar maksudnya yang paling dasar. Ini sangat terkenal di kalangan kita. Artinya, agar salat Jumat diwajibkan kepada orang-orang, agar salat Jumat bisa dilaksanakan di sebuah kota, kota itu harus bebas. Prinsip luar biasa. Menurut saya itu sangat indah. Maksudnya, kalau kamu tidak bebas seperti terjadi di Maras saat diduduki Prancis, itulah yang terjadi. Salah satu halaman terindah dalam sejarah kita. Imam berteriak salat Jumat tidak bisa dilaksanakan, semua orang harus keluar dari masjid karena di mana-mana ada bendera Prancis. Ada tentara Prancis di jalan, kita berkumpul. Katanya, Jumat ini kita salat tapi tidak wajib, boleh pergi. Sampai orang-orang ini pergi dari kota ini, dan seluruh rakyat menjadi sangat bersemangat. Sebenarnya, ini bukti yang sangat jelas betapa ibadah dan agama benar-benar menyatu dan berada di tengah-tengah masyarakat. Menjadikan kebebasan sebagai syarat utama untuk beribadah, menurut saya itu luar biasa. Artinya, ini menunjukkan bahwa surat ini, dalam arti tertentu, telah mencapai tujuannya. Bahkan ibadah pun hanya bisa dilakukan jika Anda bebas. Tidak halal bagi budak untuk melaksanakan salat Jumat. Pergilah, jadilah bebas dulu, baru setelah itu datanglah ke masjid. Menurut saya itu luar biasa. Benar sekali. Menurut saya orang Prancis terkejut di Maras. Mari kita sampaikan sebuah harapan dari sini. Jadi, mari kita sampaikan harapan universal bahwa kita bisa menjalankan agama kita dalam kondisi yang bebas, nyaman, dan damai, dan semoga ini berlaku untuk seluruh dunia. Ya, kebebasan beragama berarti dunia di mana standar hidup minimum disediakan. Agama ada untuk itu. Semoga Pak. Terima kasih. Saya terima kasih. Terima kasih pemirsa. Hari ini kita bahas Sarpyokus dalam surah Al-Balad. Sampai jumpa, tetap sehat bahagia.